ini antara Alecto Final Blow atau mungkin dengan Circling Eagle atau bahkan ya dengan mengambil satu Eternal Guard dan full crowd control sebenarnya. Ada kehadiran Edit, ini dia. Edit sebagai roamer yang dengan full defense item Primal Ride-nya itu sakit banget sih. Bisa keluar dari pilaksnya dan damage-nya dia akan di-convert dari semua magic defense, physical defense-nya akan di-convert menjadi attack speed dan juga lifesteal buat Edit itu sendiri. Jadi nambahin buat magic power-nya waktu dia lagi keluar. Dan kita lihat dari Edit ya. Dan tinggal bagaimana nanti ke depannya Heist kembali apakah dia bisa mengulang untuk farming pattern dia di game kedua tadi. Harus. Karena full plating loh. Itu yang paling kita ingat tadi, full plating sementara ada turtle yang kedua spawn dan AI mereka milih untuk ambil turtle yang kedua. Alright, tapi ini dia Omawa Mobile Legends Bang Bang Snapdragon Pro Series season kelima Asia Pasifik kali ini akan membuat satu tim lagi yang akan gugur. Iya. Dan ini dia untuk emblem setnya. Berarti gak terlalu tanky buat Xbox-nya karena dia menggunakan emblem fighter. Biasanya nih teman-teman ya, kalau Xbox-nya itu di depannya itu emblem tank. Terus juga ada Festival of Blood. Jadi cuma mainin di 10% nantinya ya. Okay. Tapi ini dengan 20% kemungkinan untuk Xbox-nya. Jadi dia akan lebih tanky juga ya untuk lebih sustain. Tapi secara defense-nya lebih mudah bocor sebenarnya. Karena gak ada tambahan buat hybrid defense 10 tuh. Sementara Quantum Charge sekarang menjadi idola setelah bagaimana Brave Smite terkena adjustment yang kalau kena hero baru nambah 5%, kalau gak kena minion ya udah gak nambah apa-apa. Ya itu dia, dan bahkan Edit di sana sebagai ROM seperti yang sudah kita deteksi. Sebagai para pasukan dari tim Alter Ego kali ini mereka punya power farming yang cukup kuat juga. Tapi yang mereka harus pikirkan adalah kalau misalnya early game pressure ini mau nggak mau dari monsternya juga akan harus bantu loh. Rotasi dia akan cukup terlambat. Dan bahkan Salibo dan Michael Boy kali ini terdeteksi. Itu dia rotasi dengan Matilda sangat menguntungkan sekali. Dan early game pressure dari Heist tidak bisa semaksimal dulu. Iya. Dan lihat Alito sudah mulai pressure. Dia tahu bahwa dia punya healer juga nantinya di bagian belakang ya. Dengan kehadiran dari Matilda untuk guiding windnya akan bisa menyelamatkan dia. Bisa ngasih heal juga nanti waktu sudah pegang favor buat Black itu sendiri. Dan dari goldnya ternyata masih sanggup untuk diambil oleh Alita. Setup turtle yang pertama ini bisa menjadi jawaban buat kita melihat siapa yang jauh lebih unggul. Karena biasanya jawabannya dari sini. Snowball yang di patch sekarang lebih susah buat bisa dibalikin. Oke, tapi kita lihat kali ini menuju ke arah turtle. Dan bahaya sekali untuk para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka akan coba melawan zoning atau monster menjadi pilihan utama. Depangan Ying. Kali ini Petrified Gaming berhasil menyelamatkan semua depangan. Turtle-nya di take over para pasukan dari tim II Sport. PS bakal coba memaksa di mana monster berada. Tapi nampaknya di sana seorang diri para pasukan dari tim Alter Ego harus kehilangan sosok dari Rek dan juga Tas. Bahaya sekali early game pressure yang diberikan kali ini. Ya, Tas yang tumbang sehingga Alecto Final Blow yang mendapatkan turtle yang pertama tadi. Dan Ying terlihat cukup nyaman ternyata ya untuk bisa bergerak dengan Benedetta dia. Hero yang untuk menangkap Bennett ini sebenarnya gak ada sama sekali. Hanya mengandalkan onward yang takutnya onwardnya bisa di counter ya. Berkat kehadiran dari Eye for an Eye. Jadi ada efek stun balasan yang bisa diberikan Benedetta. Jadi ini cukup mengerikan bagi Alter Ego. Mereka harus cepat untuk bisa unggul di early biar mid gamenya gak keteter. Betul. Jadi late gamenya kepegang. Karena ini kalau kita lihat dari early gamenya aja mereka sudah kehilangan 1.800. Sedangkan Heist ini adalah salah satu pemain yang harus bermain dengan farming. Heist butuh farming, Sally Boy butuh farming. Dan secara tidak langsung RKT juga roamer yang butuh uang. Walaupun RKT ini nggak menjadi prioritas. Tapi kalau timnya kalah dan mereka kehilangan turtle, itu support system ke arah Heist dan juga RKT-nya akan cukup terpressure. Dan lihat ini akan coba dipaksa menuju ke arah RKT yang tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan mungkin Alita tidak akan seinstan itu di take down sama dia. Ya, dari Alita yang memang punya defense tambahan tadi ya. Yang kalau kita lihat ada Black juga yang sewaktu itu bisa muncul. Dan Heist BMI untuk mundur ke belakang. First item bagi Lina. Ada Glowing One. Dan lihat bagaimana monster lumayan terpressure ternyata berhadapan dengan Ying. Yang sangat sulit untuk bisa dikejar karena sekali saja fire missile-nya dipakai itu kan ke depan. Nah, betul. Kalau dia ngedash nih, udah dia ada di kelar, belakang. Dia kelar. ada di belakang. Beda arah, betul. Beda arah jatuhnya. Bisa gak sih apinya di klik di hero jadi enak ya? Kalau enak apinya bulat. Bulat. Ya semua sisi ya, 360 ya? 360 kan. Kalau enak.
Tapi ternyata Ying di sana mencoba untuk mendeteksi informasi dari Sally Boy telah terlihat. Perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka udah kembali lagi melakukan setup. Tapi mereka jangan sampai melakukan hal yang salah. Mereka tidak boleh regroup. Dan bahkan kali ini para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan turtle. Alita pada blow terlalu sakit membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka sekaratul maut semua dan harus mundur. Disengage menjadi pilihan yang sangat tepat. Ya, mereka sudah berhasil untuk mendapatkan turtle. Tapi dari goalnya nggak terlalu jauh juga karena tadi tiba-tiba dari tim fight-nya Alita join the fight. Speedy Light Wheel sudah di-engage, diaktifkan oleh dia. Dan terlihat mudah tadi ya untuk bisa dapetin pemain dari Alter Ego ini yang dapat masih aman ya harusnya. Oke, enggak masalahnya kalau mereka ikutin mainannya PS, ini akan sedikit terlambat rotasi yang dimiliki dari Baxia yang udah unggul sampai saat ini. Dan yang sebenarnya dari Alter Ego sendiri mereka tahu mereka lagi tertinggal tapi mereka masih paksa juga nih buat kontes di turtle yang kedua. Iya, dari segi skill terhadap turtle aja ini udah setidaknya membuat para pasukan dari tim Alter Ego punya nafas tambahan om. Jadi mereka masih punya power of team fight nantinya ke depannya. Kalau misalnya tadi dipegang sama EA Esport lagi, aduh, ini akan berbahaya banget untuk mereka. Snowballingnya akan sulit banget dan dihentikan. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka memaksa Tiffany berhasil mendapatkan satu poin kill dari Blacka. Tapi Matilda Airlines kali ini yang bahkan membuat para pasukan dari tim Alter Ego kehilangan satu momentum. Tapi Sally Boy tidak akan melepaskannya. Dia tetap langsung dapetin Kara Black. Walaupun Flicker sekalipun harus menjadi korbannya. Ya butuh Flicker tadi untuk bisa menyelamatkan diri ya. Dan itu Flicker yang sangat on point juga. Karena di momen yang terakhir sebelum dari Eternal Guard memang mengenai dari Sally Boy itu sendiri. Dan di bagian bawah Lina. Alright, Lina yang harus tumbang ternyata. Terdiving oleh Monster. Tapi tasnya tertinggal. Oh, tas gak bisa kemana-mana. Oleh pada boom, mereka masih mendapatkan Monsters. Turnaround point. Dan kali ini mereka kehilangan Monsters. Di saat Turtle mau muncul, nggak ada power of zoning out. Oh wow, RKT terdeteksi. Jangan sampai Flicker menjadi pilihan utama RKT. Mundur ke arah belakang. Kalau Flicker juga ini dia nggak bisa buat momentum loh. Karena RKT adalah hero momentum. Iya, dia butuh Flicker onwardnya untuk bisa mengunci satu hero. Karena kalau kita menggunakan edit ya dan kita jalan kaki itu gampang banget buat onwardnya bisa di dodge. Jadi memang dibutuhkan Flicker juga sejauh ini untuk Turtle yang sudah mulai spawn. Dan AI Esport mereka akan menambahkan keunggulan gold mereka dengan mendapatkan bottom turret terlebih dahulu. Sementara Turtle-nya ini masih akan dipegang, ditahan. Dan Ying-nya ini yang bahaya sebenarnya. Ying-nya sih dari tadi manuver bagus banget Tom. Betul, dia gak ada yang bisa pegang juga, itu masalahnya sekarang. Ya, siapa yang mau pegang dia? Tapi mungkin dia gak ada yang bisa pegang, tapi satu dia juga butuh badan. Sekalipun dia sendirian aja dia sulit banget untuk menghantam para pasukan dari tim Alter Ego. Jadi kalau mau Alter Ego memang harus abisin dulu depannya. Short skillnya abisin dan bakal lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Alter Ego membalaskan team fight. Atau akan dikeluarkan Sally Boy dan Michael Boy. Dan retribusinya sangat tepat dari seorang Tas menyelamatkan Alter Ego kembali. Disengage yang dilakukan dan press wordnya masih tidak berhasil mendapatkan apapun. Ya lagi-lagi team fight yang kalau kita lihat tadi ya begitu banyak short skill yang dilepaskan di satu titik tadi. Dari Eternal Guard yang dibuang bersamaan dengan adanya apalagi dari tabrakan dari Tas terus dipegang tadi dengan energy eruption. Solo pick off terjadi oleh Heist, blasting blood from Heist berhasil membuat Black tertake down di sana. Nggak ada Black, nggak ada party. Alright, dan gold dari AI masih terjaga karena mereka mendapatkan turret juga. Sementara Alita berhadapan dengan Heist, ini sebenarnya saling tunggu-menunggu ya siapa yang open positioning. Tapi lagi-lagi nih Lina lebih mudah untuk ditangkap sekarang. Karena nggak ada special untuk balik. Dan ini dia Ying ter-shutdown finally. Seperti yang sudah kita diskusikan. Memang dia sangat kuat, damage sangat besar, tapi dia butuh badan om. Kalau dia nggak ada sosok PS, wah ini berbahaya. Dan nampaknya aku suka Alter Ego sudah berada di dalam posisi yang lebih confident dibanding sebelumnya. Ya mereka bisa menangin buat kontes demi kontesnya. Dan bahkan mereka gak segan-segan untuk langsung menabrak. Lihat position dari Tas. Ini mereka mau punish PS di depan sana. Mereka membuat Sally Boy dan Michael Boys berhasil mendapatkan damage. Dan bahkan lihat PS dihentikan dengan ada Eternal Guard. Tapi plastic blood from Heist membuat para pasukan dari tim EA Esport berpikir dua kali untuk memaju tim fight. Dan dibalik ini semua kita lupa ada Kari yang melakukan sedikit red gaming di bottom lane. Iya, dimana dia ngelihat tadi dia mau bantu sih, dia udah jalan, tapi dia balik lagi untuk mendapatkan turret. Dan itu dia untuk inner turret bagian bawah yang bocor ternyata. Dan AI masih tetap mempertahankan keunggulan mereka berkat objektif yang mereka dapatkan. Dan 20 second sebelum Lord akan spawn, masih dengan Lord yang pertama ya. Dan Lina kelihatan dia mudah banget untuk bisa di pick off. Karena tanpa flicker jelas ya ini adalah Vexana. Vexana, Jalan still kaki. Vexana. Jalan kaki. Jalan kaki, Vexana still Vexana ngomong apa. Iya. Walaupun damage burst-nya, walaupun crowd control-nya heavy,
Tapi kalau bisa dibilang dia sekali ada kedeteksi itu akan berbahaya banget. Tapi lihat di arah top lane Hais nggak boleh ke solo pick off, bahkan dipaksa. Hais berhasil mendapatkan 1 point kill dari top lane. Oh my god, dipaksakan dengan 1 point kill tanpa adanya Hais. Mereka nggak ada deal damage. Hanya ada Sally Boys dan Monster. Itu bukan menjadi sebuah jawaban Omawa. Dan Lord kali ini bisa di tangan para pasukan tim AI Esports. Wow, itu dia memang 3 pemain yang memang setup di bagian atas untuk menghentikan Hais, dan bahkan Lord ini mungkin akan dikontestasi sebentar lagi. Oke, akan dikontestasi Power of Retribution. Tas! What the still Lord from Tas! Berhasil menyelamatkan Lordnya, tapi ternyata mereka harus kehilangan RKT. What the Retribution from Tas! Iya, dimana gak ada pengecekan untuk di area rumput dan dipunish AI Esports. Mereka harus kehilangan Lord tadi. Tapi, damage pasif dari Alita, dari Kari yang ternyata connect juga bersama dengan satu Spectre Stud dan ternyata menumbangkan si Sally Boy. Oke, Sally Boy ada Miracle Boy kali ini take-down dan Lord yang menjadi sia-sia, tapi membuat para pasukan dari tim Alter Ego punya nafas lebih, nafas tambahan Nomawa. Ya, alright. Lihat tim fight-nya sekarang. Kebelah juga, dan Lord tadi menjadi Lord yang sia-sia juga. Jadi 1 untuk 1 ya. Pertukarannya di mana Hais tumbang, gak ada damage bagi Alter Ego, tapi Lordnya bisa di-steal oleh Tas. Tapi dibalaskan lagi dengan hilangnya Sally Boy juga. Sehingga Alter Ego mereka tidak bisa langsung untuk maju ke depan. Dan lihat, Lord advantage ada di angka 2000-an. Tapi AI Esports tetap unggul untuk angka 2000-an juga. Jadi masih saling berimbang satu sama lain. Si Halberd ini menjadi kunci utama bagi AI sekarang. Mereka punya Ying, mereka bisa split push, mereka bisa coba untuk cari bagian belakang atau setup juga nih. Setup posisi di mana Hais yang kalau jalan sendirian punish seperti tadi. Punish ketika Lord akan spawn juga, dan rumput terlihat sudah mulai hening ya semuanya dibandingkan dengan Hais yang harus terpick off. Dan kita back into the game sekarang di mana AI Esports. Ini dia Omawa. Mereka tahu mereka sedang kuat dengan power team fight-nya. Tapi mereka juga sadar dari tim AI Esports Kahrode split push ini harus dijalankan di 2 sisi. Mengingat mereka dalam kondisi gold doang yang unggul, tapi dalam segi kondisi laning mereka juga bisa dipegang oleh tim Alter Ego, kan bahaya. Yep. Dan ini tim fight yang kelihatannya pengen diinisiasikan oleh PS tadi. Retribution bahkan dipakai, tapi gak ada follow up di belakang. Hanya Madalina ya yang melemparkan Eternal Guard, itu pun gak kena juga. Jadi mudah tadi untuk Monster bisa kabur, apalagi Monster ini sebenarnya dia pegang Immortal. Jadi agak sia-sia sebenarnya untuk penggunaan Retribution. Bersama dengan satu source skill tadi yaitu Eternal Guard. Dan Lina butuh level 12 dulu. Ini untuk bisa membuat Eternal Guard-nya jauh lebih powerful lagi ya, dengan level 3 yaitu level maksimal dari ultimate dia sendiri. Lina level 12 nih abis ini. Dia level 12, tim fight akan lebih kuat. Dan Ying kalau misal dia nggak berhasil didapetin oleh para pasukan Alter Ego, ini bahaya loh. Bahaya banget, dan bakal lihat Last Insanity for Defensive dibuka oleh seorang Monster. Mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata para pasukan dari tim Alter Ego memaksa kembali tim fight. Dan tidak terpancing. Source skill yang dikeluarkan, dia berharap dengan ada flicker, ternyata juga nggak terpancing Omawa. Trigger disiplin dari kedua belah pihak cukup baik ya. Onward yang miss tadi, tapi Ying item dia punya Endless Battle, dia punya Spell Steal, dia punya tambahan untuk movement speed juga. Dan Retribution yang dipakai oleh PS lagi-lagi yang tadinya berusaha untuk mendapatkan Monster gagal ya. Dan untuk menargetkan ke Monster sebenarnya bukan target yang optimal, karena ya sekali lagi itu adalah fighter bertipe tank, apalagi pegang Immortal, nyawanya ada 3. Jadi sangat sulit untuk menemukan Monster, udah pegang Oracle juga. Dan kalau menurut aku, dari sosok seorang PS ini nggak boleh gundulin jungle mereka sih. Mereka harus pegang dulu, karena ini just in case mereka terprosok dan mereka tidak bisa bermain di Dancing Lord. Di Dancing Lord, ini di belakangnya mereka bisa tetap main, tiba-tiba masuk dengan Appraise Ward loh. Blacknya bisa pancing, Appraise Wardnya nyala, dar! Instan Om. Cari instant killnya ya. Iya, cari instant kill ya, minimal kalau nggak instant kill, kita anggap Hais aja ya, inilah keluar dari Win of Nature minimal banget. Nah, ini kan nggak kuat nih main di Dancing Lord, tapi dia nggak punya stack nih. Kalau dia mainin stack ke depan itu kan bahaya, terlalu sakit poking damage dari Haisnya. Oke, dan masih dibakar ya oleh Monster juga Fire Missile. Ingat ada Immortal. Sustain untuk monsternya bakal bisa ngedancing di sana, dan kita masih menunggu pergerakan dari Ying. Ini mau kemana dulu? Karena Ying dari tadi cuma muter di tengah. Ying benar-benar ingin melakukan clear minion, dia manage wave-nya dulu. Tapi dibalik itu semua menangkap karena belakang Sally Boy-nya terdeteksi dan Appraise Ward itu dia yang saya maksud, datang punya stack 4 Appraise Ward,
langsung bisa menghantam para pasukan dari tim Alter Ego dan ternyata Sally Boy berhasil tertrigger dengan flickernya tanpa ada apapun yang bisa ditukar. Cuma ada Seeking Eagle, itu juga masih bisa ditunggu sampai sekarang Om. Ya, tapi lihat, ada split lagi yang coba dilakukan Alter Ego. Mereka masih mengirimkan Heist ya untuk mendapatkan purple buff lawan. Appress Sword-nya ada lagi Om. Nah, ini udah ready lagi. Appress Sword-nya ready lagi, mainin defense-nya, mainin stacking-nya. Dan Sally Boy kalau tertangkap kali ini beda kasusnya nih. Ini beda kasusnya, dia nggak pakai flicker. Ya, ada Ying apalagi juga di bagian belakang. Ini nggak bakal bisa kemana-mana semua para Alter Ego kalau dipotong oleh Ying. Yes, tapi Ying udah standby on position. Electro Panel Blow akan dikeluarkan. Dan ini akan menjadi sebuah jawaban. Appress Sword dan flickernya tidak ada yang bisa diselamatkan. Ternyata Rek flickernya sia-sia untuk bisa menyelamatkan Lord. Kan Appress Sword with Retribution-nya berhasil loh. Dengan sangat bijak mendapatkan Lord. Oh my god, Alter Ego. Ya, dan itu dia tadi ya. Memang positioning dari AI Esport mereka potong di bagian belakangnya juga tadi. Ada Electro Final Blow yang dibuka bersama dengan satu Petrify. Di depannya masih ada PS juga dengan damage yang bisa diberikan. Retribution juga ada di sana dan Rose Gold Meteor bagi Ging full damage Benedetta. Sementara 3 lane push akan terjadi sekarang. Alter Ego mau gak mau defense sebenarnya masih bisa dilakukan oleh Alter Ego. Dan ini masih bisa menjadi Lord yang ditahan asal gak ada bahaya banget kalau misalnya Alina akan coba maksa tim fight dari bottom lane. Lord di depan sana, flicker telah dikeluarkan seorang Alina berhasil menangkap dan checking Eagle Heist. Dan tim for defensive membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka mundur mendadak. Tapi dengan seluruh social yang diberikan mereka worth it sekali mempertahankan best turret mereka di arah bottom lane. Dan jangan lupakan masih ada satu wave minion yang besar bisa mendorong para pasukan dari tim Alter Ego. Ya, ini masih bisa ditahan. Sepertinya masih cukup kuat untuk PS. Appress Sword-nya. Jangan sampai sembarangan tebakan kali ini. PS diselamatkan. Para pasukan dari tim Alter Ego berhasil mendapatkan PS. Mendapatkan 2 poin kill dari Black juga karena tidak ada Seeking Eagle menjadi sebuah jawaban. Tapi Alex Tevada Blow menutup jalan Alter Ego untuk maju lebih dalam lagi. Tim fight malah dibalikan oleh para pasukan tim EA Esport dan Alter Ego yang harus mundur. Alex Tevada Blow from Ying benar-benar save the day for this time. Ya, untungnya gak ada yang tumbang juga, tapi masih dipaksakan Rek berdiri sendirian. RKT, seorang diri tadi menemani dan mereka kehilangan sisi roamer mereka. Oh my god, RKT dia nggak boleh terlalu depan dengan kondisi 6.000 gold aja dengan 3 item yang dia miliki sekalipun dengan Immortal. Dia nggak akan kuat nanti semua damage yang diberikan. Ya, apalagi Ying. Ini physical damager, bukan magic damager. Dan sangat sulit untuk bisa ditahan ya. Jelas membuang Immortal tadi, membuang satu nyawa untuk Alter Ego. Dan memang itu roamer masih akan bisa respon kembali. Tapi pergerakan Ying ini yang harus diwaspadai juga. Belum ada yang bisa menghentikan dia sampai dengan sejauh ini. Hanya sekali saja terpick off dan berulang kali untuk tim fight besar. Setiap kali kita melihat ada Petrify yang ready dari Ying, mereka bisa untuk nabrak bagian belakang Alter Ego. Monster Miracle dipecahkan dan tenaga di depan sana. Dia akan coba sekarang Immortality. Dan langsung ada the final blow. Dan tentu begitu saja fokus karena seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Monster almost takedown. Source skill yang keluar dari Sally Boy kembali menjadi sebuah keuntungan ketika EA Esport menuju ke arah Lord yang pertama. Tanpa Immortal sekarang untuk Monster. Lord pertama tanpa Immortal, itu dia. Ya, itu penting banget ya. Dan Monster yang tanpa Immortal tadi bisa dipecahkan. Dan juga dia harus kembali ke base. Jadi AI untuk power mereka ya, untuk apa yang akan mereka setup sekarang adalah ya mereka tinggal membaca ini mau kemana juga. Dan mereka bisa all in dulu sebelum mereka mendapatkan Lord ini, Evolve Lord yang sudah mulai dipegang oleh PS. Dan lihat bawahnya diganggu juga, Ji. Dancing Lord lagi Om Awa. Dan Dancing Lord kali ini dipegang sama PS. Dan PS ingat dia nggak sekuat itu Om. Dia nggak sekuat itu menahan damage yang diberikan. Tapi lihat informasi telah didapatkan di mana Heist berada. Perpasukan dari tim Alter Ego. Kali ini mereka juga belum ada yang tahu di mana Rek berada. Dan kalau bisa memberikan surprise terhadap seorang Benedetta dan Benedettanya tumbang. Oh ini cuan banget pasti untuk Heist. Oh lihat Benedetnya. Dia akhirnya tapi nampaknya gagal karena ada Nevernight itu. Gua pastikan itu Nevernight. Iya itu karena nggak kena. Itu miss soal tembus. Itu miss soalnya, tembus soalnya. Kalau nggak Nevernight itu Alex Tevada Blow. Oke. Ya kan? Oke, gak ditangkap tadi. Dan ini ada split chance tadi sebenarnya buat Alter Ego. Cuman ya mereka Sally Boy, The Miracle Boy, coba dipaksa dan hilang. No Sally Boy for this time. Di South Lord sudah muncul. PS kembali datang. Di sana para pasukan dari tim Alter Ego, Pressford-nya hampir saja mengenai ke arah Heist. Untuk Heist dengan sangat sigap dan Lina udah punya Holy Crystal akan lebih membakar minion di arah bottom lane tapi menjadi distraction. Iya, Yingnya hanya split mid bawah, mengganggu
pergerakan Alter Ego untuk bisa nge-clear lane-nya. Karena kalau nggak dibersihkan, dia siap untuk masuk ke dalam base Alter Ego sewaktu-waktu. Dan Evolve Lord jatuh ke tangan EA Esport. Dan lagi-lagi, Eye for an Eye menyelamatkan Ying. Ditambah lagi dia membuat Heist tidak ada pakai Wind of Nature kali ini untuk bertahan di depan sana. Untung Purify masih ada untuk Heist, tapi ingat Purify di depan Freddy itu kayak nggak ada gunanya. Masih bisa tangkap lagi ya nanti. Udah karena ketika angkat congkelan pertamanya Purify belum dipencet, tetap ke cancel Blazing Duet. Ya kan? Betul. Dan masih ada ya tambahan lain seperti Energy Eruption atau mungkin dengan efek slow dari Brave Assault. Dan Evolve Lord mengarah melewati dari bottom lane. Dan kita punya 3 lane push bagi AI. Heist akhirnya punya si Halberd, tapi apakah sekarang adalah waktu yang tepat juga karena mereka sedang melakukan posisi defense. 3 lane push telah dituju oleh EA Sport, mencari di mana RKT berada. Dengan Heist di belakang sana, damage yang terlalu besar tidak bisa didapatkan oleh seorang Ying. Seeking Eagle dikeluarkan, menutupkan seorang Celeboy dan Michael Moy, dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kesulitan untuk melakukan clear minion, dan Lost Insanity nggak bisa menyelamatkan seorang Tas. Ini bencana. Lord bergerak, sudah hilang. Tapi ternyata nampaknya Heist dan kawan-kawan cuma bisa clear minion 1 wave. Karena 3 wave masuk menuju ke arah base Alter Ego. Mereka kehilangan armada. Sally Boy juga sekaratul maut menuju ke arah belakang. PS jadi pilihan utama. Last Insanity for nothing. Di depan sana para pasukan Alter Ego berhasil memecahkan Immortality dan tidak fokus ke arah base-nya. Ini kesalahan yang dibuat EA Esport. Mereka tidak fokus ke arah base-nya. Mereka bermain-main dengan point kill dan bahkan lihat Alter Ego bisa membalikan kembali keadaan dan Heist gak boleh tumbang. Immortality-nya pecah. Eternal Guard dan Last Insanity. Ying berhasil mendapatkan 2 point kill tadi. Ini dia kesempatan Alter Ego membalikan keadaan. Karena EA Esport terlalu banyak bermain dengan point kill. Ya mereka fokus ke hero bukan ke base tadi. Dan AI tertahan ternyata. Alter Ego mereka masih punya chance untuk bisa membalikan keadaan. Heist punya damage yang cukup sekarang. Dan respawnnya kembali Tas akan bisa membuat Alter Ego setidaknya mendapatkan 1 tarat mungkin ya untuk di area mid. Atau mereka bisa fokus untuk melakukan pick off dan bahkan end the game kalau mereka dapetin 1-2 misal Alita atau Black yang akan tumbang juga. Dan let's see sekarang Faf Straight push Israel kah? Mereka di garis depan dengan 5 orang yang tersisa. Para pasukan dari tim EA Sport gak mungkin bisa menahan 5 orang ini. Tapi Eternal Guard dan kawan-kawan Lina menghentikan semua laju Alter Ego yang mencoba untuk snowball di bawah kembali dengan adanya sedikit disengage pause. Kembali terlihat kali ini, relax kembali. Oke, tahan dulu nih ya. Gak jadi AI Esport untuk tutup game tadi. Masih bisa ditahan, tapi Alter Ego mereka nyaris kehilangan game. Tapi mereka back into the track berkat defensive manuver yang mereka lakukan juga. Dan Evolve Lord ini akan menentukan sekarang apakah base yang pecah atau base turret yang pecah nanti ya buat AI Esport. Apalagi untuk Dancing Lord akan cukup penting. Ying tanpa Immortal berbahaya untuk Ying kalau memang mau bermain menabrak seperti yang biasanya dia lakukan. Sedangkan Monster mendapatkan kembali Immortal dia. Ya, sama Heist sudah kuat untuk lawan Ying. Yang sudah aku bilang sebelumnya, ini sebenarnya nggak usah harus nemenin nggak usah harus nemenin seorang Heist. Rek cukup jaga di sungai. Rek cukup jaga rotasi kalau misalnya EA Esport melakukan rotasi ke arah seorang Heist. Udah cukup di situ. Yep. Kalau misalnya udah ada tanda-tanda mau di-ganking, itu Heistnya jadi bisa ditarik mundur. Karena biarkan Heistnya sendiri, dia bisa by one. Dia bisa 1 lawan 1 dengan Benedetta. Ya tapi lihat tuh, Ying dan juga Black jalan berbarengan. Hati-hati Rek, jangan sampai kebuka di dalam rumput dan langsung dipanis. Tapi Rek punya Immortal. Ada waktu yang jelasnya akan bisa dibeli oleh Rek juga. Sementara Heist masih cari stack di bagian belakang. Lihat, udah dibuka Circling Eagle. Ini pertanda bagus untuk Alter Eagle. Tanpa ada Circling Eagle. Bener banget, ini pertanda bagus. Setidaknya Tas nggak ada heavy CC kecuali tenaga tiba-tiba. Oke. Tenaga harusnya sih ke arah belakang ya. Kalau mereka nggak mau. Tapi Tas kali ini menjadi frontliner. Seluruh damage telah diterima oleh dirinya. Mencoba untuk semaksimal mungkin melakukan takeover terhadap lot yang mereka miliki. Jika kembali, tenaga dikeluarkan. Tas sekaratul maut dan Tas hilang. Ini bencana, gak ada the power of retribution di tangan Alter Ego. Wow, di all in langsung tadi. Dan itu gak pakai lama juga buat AM. Mereka fokus, mereka satu suara, mereka langsung tumbangin tasnya. Karena melihat adanya kesempatan tadi. Heist sedang melakukan defense di dalam base karena memang ada 2 lane minion yang masuk ke tengah tadi.
Dan AI Esport mereka masih bertahan sampai dengan sejauh ini tanpa power retribution sebenarnya Alter Ego, tapi AI mereka masih cukup respect. Oke, Celebi dengan Cowboy depan sana. Taking, tertakedown ini dia. The power of solo pick off yang dilakukan Heist yang sudah kita sempat sounding dari seorang Heist itu bisa kuat untuk melawan seorang Ying one by one. Tapi di depan sana, retribution memang tidak sebelah kiri dan langsung ada blasting dot from Heist. Purify Gaming bersama dengan Win of Nature ternyata tidak bisa menghentikan pergerakan dan lajunya Alita. Bahkan Heist tidak punya apapun ketika adanya Lord bergerak menuju ke arah base mereka, Mawa. Oh, Minion. Oke, Minion masuk, masih bisa dibersihkan oleh Alter Ego ya. Tapi ini dia untuk reset bagi Alter Ego itu sendiri. Mereka butuh untuk bisa mendefense Evolve Lord. Tanpa kehadiran Ying, kemungkinan mereka masih bisa. Oke, tapi ini mereka dengan adanya tas mau nggak mau mereka harus tabrak poin penting mereka ada di Lina dan juga Alita. All in ke arah Alita dengan adanya Monsters dengan kondisi immortality itu worth it kok. Worth it banget untuk bisa membuat Alita ini terpressure. Kondisi saat ini Lord bakal coba di pick off, tapi dengan adanya Alita dengan sosok immortality membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mengeluarkan last insanity-nya for defensive bukan untuk offensive mau bawah. Dan clear minion yang sangat cepat diberikan oleh para pasukan tim Alter Ego, tapi sayangnya mereka tidak boleh harus maju lagi. Dia harus menahan karena masih ada wave yang bergerak. Biarkan wave bawah mereka yang menahan, tapi di mid dan di arah topnya tetap terdorong masalahnya. Oke, ini masih dipaksakan sepertinya buat AI Esport. Mereka mau nutup tapi power clearance dari Alter Ego Cepet banget, betul. bagus banget itu dia power clearnya. Dan ini Sally Boy juga punya pegangan yang sangat tepat. Kenapa? Karena ketika dia pegang skill eagle, just in case ada yang masuk dive in seperti kayak PS segala macam, itu bisa ditutup. Oke, dan reset sekarang ya. Lagi-lagi reset yang terjadi. Advantage untuk AI sudah mulai terlihat tidak terlalu banyak, tapi keunggulan mereka jelas. Super minion yang terkirim secara terus-menerus ke dalam base milik Alter Ego. Dan akhirnya Alter Ego dari minimapnya AI sepertinya mereka akan tarik nafas dulu. Tarik nafas. Mundur, ditahan dulu ya. Mereka juga nggak bisa melakukan sedikit pressure ke arah belakang. Mereka juga tidak terlalu berani karena kita lihat the power of Alter Ego terlalu kuat di sana, Om Bawa. Yap, Alter Ego yang akan bertahan saja, nggak akan memberikan kesempatan untuk base mereka kembali. Mungkin dipoke oleh AI Esport dari keunggulan 2000, 3000, sekarang tinggal 200-an juga. Secara positioning jelas AI Esport menang, tapi secara damage sebenarnya dua-duanya cukup. Dia gak ada immortal loh, Om. Alita nih. Ya, Ngeri juga loh kalau untuk dipaksa ke arah belakang. kalau nggak salah tapi dia beli Win of Nature tadi. Iya, tapi kan kalau misalnya dia ketemu sama RKT, Nggak bisa. waduh, berasa juga bos. Apalagi saya dibuat tiba-tiba tapi blessing from Heist for defensive Heist. Karena blessing dari Petrify Game dan bakal Celebi dari Boy berhasil menyelamatkan dirinya dengan adanya sosok dari Immortality. Tidak bisa terlalu lama karena damage yang sangat besar membuat Celebi ter-take down. Perpasukan dari tim Alter Ego mereka kehilangan Celebi dan Miracle Boy. Mereka kehilangan daya double magical damage yang kemungkinan besar tidak ada jawaban untuk Alita. Oke, memang betul. Dan Lord ini, Lord Evolve akan jatuh ke tangan AI Esports kembali karena menunggu untuk Sally Boy masih 1 menit ke depan adalah waktu yang sangat-sangat lama sekali juga. Sementara untuk damage ya yang diberikan Alita ini kelihatan sangat menyeramkan berkat speedy light wheel dan juga true damage, berkat pasif dari Kari itu sendiri. Dan 4 pemain Alter Ego stay di dalam base. Nggak bisa keluar. Tidak akan ada yang keluar Nggak sekarang. bisa keluar. Ya mereka butuh 1 sih. Kalau seandainya nih masih ada Celebi, mungkin mereka bisa keluar sedikit, ngintip pok, ya pok damage. Tapi sekarang mereka belum bisa keluar Win of Nature lagi untuk Alita. Dan Evolve ini akan jatuh ke tangan AI Esport tanpa kontes juga. Dan defensive stance ini harus diambil Alter Ego, mau gak mau. Mereka harus bisa bertahan. Dan itu dia, Lord Slain jatuh ke tangan AI Esport. Belum berhenti sampai di sana, AI mereka masih tetap melakukan split push. Ying sedari tadi merepotkan ya kan. Sudah ada Ying di early game, di late game-nya mereka punya Alita juga sekarang. Ini dia Alita dengan power untuk true damage yang memudahkan dia untuk bisa menembakkan tas. Atau mungkin untuk si monster sendiri ya, biar Viraga armornya ini cepat untuk pecah. Dan Lordnya belum dikawal, tapi Lordnya straight dari tengah menuju ke tengah. Dan let's see apakah dari Alter Ego mereka punya chance untuk melakukan defense. Oke, kali ini perpasukan dari tim Alter Ego mereka siap standby dan bahkan Alita di depan sana memberikan damage yang besar ke arah seorang tas. Fokus ke arah base, gak melihat apa terjadi dan Celebi tidak ada lagi jawaban untuk hero dan Blast dan Pemais hilang ini bencana. Alter Ego dipulangkan oleh EA Sport ESL Snapdragon Series.